Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu sangat mengharapkan sekali kedatangan kalian di sini. Ya, Bu, sama-sama. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? I'm very good today. Wah, Ibu canggih juga ya berbahasa Inggris. Hehe. Iya dong, biarpun ibu sudah tua begini, tapi masih jiwa muda. Ya. Ibu bisa saja. Kalian ini sudah saling mengenal semua apa belum? Iya, memang kebetulan ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi ada juga yang belum, Bu. Benar, Bu. Soalnya kan kami dari kelas yang berbeda-beda, ya kan? Kalau saya sih, Bu, sudah familiar dengan wajah teman-teman di sini, tapi masih belum kenal. Soalnya sering berpapasan kalau lagi di kantin dan bolos, Bu. Wah, kalau begitu supaya kita bisa lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Ayo anak-anak, siapa yang ingin memimpin doa? Ayo cincin aja. Saya aja, Bu. Nah, silakan, Nak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kalian akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Ibu mulai dari sebelah sana. Seperti yang Oh, perkenalkan, nama saya Inul Darasista. Hai Inul. Hai Inul. Perkenalkan, nama saya Kanjeng. Hai Kanjeng. Baik, perkenalkan nama saya Jamil. Hai Jamil. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Ayu Tinting. Hai, Ayu Tinting. Hai. Satu, dua, tiga. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum tahu, Ibu. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa yang dimaksud bimbingan? Saya, Bu. Ya. Baik, Bu. Menurut saya bimbingan itu pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya. Benar apa yang dikatakan oleh Ayu, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Dalam proses konseling, pemberi bimbingan biasa disebut dengan konselor dan penerima bimbingan disebut dengan konseli. Untuk membantu mengenali dirinya lebih baik, kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan, Bu, bahwa silakan. bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik, Bu. Tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangkaian mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya secara beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Bu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Ayo, Bu. Kalau menurut Inul, Bu, kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, Bu. Kalau menurut Kanjeng, Bu, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Bagus sekali apa yang teman-teman kalian sampaikan. Jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting adalah sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Bu, Ya. jadi lalu bimbingan kelompok itu apa, Ibu? Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Saya rasa kalian
sudah paham apa itu bimbingan kelompok, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa tujuan dari bimbingan kelompok. Inur Bu. Ya, silakan Ainur. Inur Bu, bukan Ainur. Inur. Tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat kita, Bu. Oke, baik. Tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan baik antar teman dalam kelompok. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap tegang rasa dan menghargai orang lain, Bu. Kalau menurut Ayu, Bu, tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk mengenali dirinya dalam hubungannya dalam kelompok. Bagus sekali anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Kok kamu nggak tepuk tangan, Bu? Sepertinya kalian semua sudah paham dan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota lain harus memperhatikannya. Yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hanya akan membahas sebuah topik permasalahan. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Namun pada kesempatan kali ini kita menggunakan topik tugas, jadi ibu yang akan menentukan topik apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang kelima, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Perlu kalian ketahui juga bahwa bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Oh, jadi bimbingan kelompok itu bersifat rahasia ya, Bu? Iya, jadi memang ada satu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan. Maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Ya, Bu. Beres tuh, Bu. Well, mungkin kita perlu penyegaran kembali ya, agar suasana tidak membosankan. Setuju, Bu. Setuju tuh. Setuju banget. Sama sekali. Dengarkan instruksi Ibu ya. Iya, Kalau Bu. Ibu bilang pagi, angkat tepuk 1 kali. Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Dan jika Ibu bilang malam, tepuk 3 kali. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Yeay, kita jago. Bagaimana? Apakah kalian sudah merasa fresh kembali? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan karena itu merupakan salah satu tujuan. Iya, Bu. Baik, itu baru jiwa anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu telah memilih satu topik yang Ibu rasa cukup penting bagi kalian. Topiknya apa tuh, Bu? Kali ini kita akan membahas tentang disiplin berwirausaha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disiplin berwirausaha dengan teknik role playing. Ibu kasih contoh kasus ya. Ya, Bu. Ibu kasih peran dan masing-masing dari anak-anak sekalian harus mendalami peran tersebut. Lalu sebagai Nak Jamil, dan B itu sebagai Nak Kanjeng, C itu sebagai Nak Inul, dan D itu sebagai Nak Ayu. Nah, di sini A adalah anak yang pandai di kelasnya. A memiliki sifat ramah, baik, dan supel. Setiap hari dia selalu rajin mengembangkan usahanya. Ketika di sekolah, dia juga tidak pernah melupakan tugas-tugas sekolahnya. A memiliki ciri-ciri berjilbab
dan berpakaian yang digunakan selalu rapi. B adalah anak yang rajin. B adalah teman baik A. B memiliki sifat ramah, baik, dan agak bingungan. Jika mereka di sekolah, mereka sering menghabiskan waktu di perpus atau di kelas dengan membaca buku-buku tentang pelajaran maupun tentang wirausaha. C adalah anak yang pemalas. Iya, Bu. Dia jarang sekali membantu usaha orang tuanya. Dia sering membuat gaduh dan sering menyontek saat ulangan, baik pelajaran-pelajaran pada umumnya, apalagi pelajaran khusus yaitu tentang wirausaha. C memiliki latar belakang dari keluarga yang kaya. Ayah dan ibunya adalah pengusaha yang terkenal di kotanya. Walaupun begitu, C tidak pernah memakai pakaian yang rapi. Bajunya selalu dikeluarkan, rambut acak-acakan karena merasa jika orang tuanya seorang pengusaha yang uangnya tidak akan habis. C malah tidak memiliki jiwa wirausaha dan malah bergantung dengan kedua orang tuanya. D adalah seorang anak yang super. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. D adalah teman baik C, sehingga D terkena banyak pengaruh dari C. D akhirnya menjadi pemalas juga. D menuruti apa yang dikatakan C karena C selalu memberi uang kepada D, sehingga ia tidak kuasa untuk menolaknya. Sehingga D menjadi bergantung dengan C. Sehingga suatu hari pada jam yang menunjukkan pukul 8.30, hari itu adalah waktunya D untuk membantu kedua orang tuanya berjualan. Dikarenakan D sedang berlibur, daripada hanya tinggal berleha-leha saja, orang tua D meminta D untuk membantu mereka. Namun, D menolak membantu kedua orang tuanya hanya karena ingin pergi bermain dengan C. D bersikap acuh kepada orang tuanya. Tanpa D sadari, dia bermain dengan C hingga larut malam. Hingga saat pulang, D sampai rumah pada pukul 23.54. D langsung tertidur tanpa ingat bahwa ada tugas yang harus dikumpulkan pada esok hari. Selain itu, tidak membantu orang tuanya. Selain D tidak membantu orang tuanya, dia juga tidak mengerjakan tugasnya. Sama seperti C. Lalu keesokan harinya, D tiba di sekolah dalam keadaan terlambat, lalu memasuki kelas tanpa ada beban. Hingga saat guru mapel menyuruh untuk menyimpulkan tugas wirausahanya, D diberikan tugas wirausaha yang diberikan minggu lalu untuk dikumpulkan ke depan. D dan C tidak mengumpulkan tugasnya dikarenakan mereka belum menyelesaikannya. Lalu guru mapel menghampiri mereka untuk menyuruh mereka ke ruang BK. Setelah di ruang BK, mereka diberi pernyataan mengenai mereka yang tidak mengerjakan pertanyaan mengenai mereka yang tidak mengerjakan tugas wirausaha mereka. Ruang BK, D dan C menjawab dengan santai. Setelah selesai, D dan C diminta untuk kembali ke kelas dan diminta untuk tidak mengulanginya lagi. Hari berganti hari, C dan D menjadi sangat memprihatinkan. Mereka menjadi jarang mengerjakan tugas-tugasnya utamanya hal-hal yang menyangkut tentang tugas wirausaha. Mereka tidak pernah kapok. Karena mereka tidak pernah kapok dan makin anjlok, A dan B memiliki inisiatif dengan mengajak C dan D membuka usaha bersama-sama dikarenakan ada tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran wirausaha tentang bagaimana mengolah suatu usaha. Namun, C dan D menolak, bahkan menertawakan mereka karena mereka merasa tidak level membuka usaha kecil-kecilan. Tingkah laku kurang baik C dan D terus saja berlanjut, di mana mereka malas belajar mengenai wirausaha. Mereka merasa jika mereka tidak cocok untuk membuka usaha kecil-kecilan. Mereka merasa jika tidak perlu berwirausaha karena ada orang tua yang akan memberikannya uang. Hal ini berlanjut hingga saat mereka lulus sekolah dan D tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan tidak memiliki kemampuan apapun dalam hal wirausaha atau membuka usaha, dikarenakan dahulu saat masih sekolah D selalu mengabaikan
jika pelajar wirausaha masuk, jarang mengerjakan tugasnya, bahkan sekalipun tugas prakteknya pada saat sudah membuka usaha kecil-kecilan, hingga semua hal yang telah terjadi pada D membuat D merasa sangat menyesal. Nah, menurut anak-anak semua, bagaimana tanggapan kalian terhadap D ini? Saya Bu, menurut saya tanggapan saya terhadap si D ini, makanya kalau berteman itu harus pilih teman yang baik-baik, yang bisa menuntun kita ke arah positif terus. Karena kita bisa lihat tadi dampaknya ini si D berteman dengan si C, karena kan si C ini pemalas. Nah, malasnya si C ini berdampak ke si D. Jadi sebenarnya bukan dari dalam diri D, cuman pengaruh lingkungan pertemanannya. Saya bertolak belakang sama pendapat dari Inul Bu. Menurut saya Bu, tergantung dari orangnya Bu. Kalau memang dia mau masuk ke lingkungan yang tidak baik, pasti dia mau. Tapi kalau dirinya memang dalam hatinya berkata kayak mau ikut pertemanannya tapi tidak mau ikut alurnya. Lain lagi, udah ada nih Bu. Oke, jika sudah tidak ada, mungkin kita akhiri saja bimbingan kita kali ini. Oke Bu. Ya Bu.